Selamat pagi, Presiden Direktur. Ini baru Presiden Direktur kalian. Presiden Direktur. Menurut Anda, untuk kontrak ini lebih baik bekerja sama dengan perusahaan mana? Menurut saya Pay Group. Urus saja sendiri. Urusan kecil 100 juta RMB ini tidak perlu menggangguku. Dang, kita... Ketua, ada orang yang memohon pada saya, berharap Anda bersedia turun tangan. Ada gumpalan darah di kepalanya, sehingga kehilangan ingatan. Masalah seperti ini lebih baik cari dokter saja. Pergilah. Jangan ganggu kehidupan aku dan ibu. Baik, Punya 2 anak yang luar biasa juga sebuah masalah, ya. Ibu, ayo kita pergi. Ayo, pergi ke pesta pertunangan ayah kalian untuk memberikan hadiah besar. Keluarga Lin dan keluarga Pei menikah aliansi. Kelak akan menjadi orang terkaya di kota Yun. Kedepannya, harap sering-sering bantu keluarga kami ya. Tentu saja. Menurutku, Yumeng yang paling hebat. Bisa jadi satu-satunya yang disayang Direktur Pei. Orang biasa mana ada kemampuan seperti itu? Maafkan saya. Kamu buta ya? Kalau rusak, kau sanggup ganti? Maaf. Giok ini harus kujaga baik-baik. Pei Moyan kehilangan ingatannya. Hanya dengan ini, aku baru bisa berpura-pura menjadi orang yang ada dalam ingatannya. Yumeng kami memang cantik alami dan juga baik hati. Kelak pasti jadi pendamping yang baik untuk Direktur Pei. Ibu memujiku terlalu tinggi. Tapi, kelak aku pasti akan merawat Moyan dengan baik. Bisa sebombastis ini, seluruh kota Yun cuma beberapa yang bisa melakukannya. Siapa sebenarnya orang ini? Ada beberapa urusan yang harus kita selesaikan. Mari. Lin Yan, bukannya kau... Aku tidak mati. Kau kecewa ya? Kakak bicara apa sih? Aku tidak mengerti. 7 tahun lalu, kau bekerja sama dengan dokter dan membiarkanku begitu saja. Sayangnya, aku beruntung masih hidup. Dasar perempuan rendahan. Hamil duluan sebelum menikah, mempermalukan nama keluarga Lin. Sekarang kau masih berani pulang? Kalau aku tidak datang, bagaimana bisa memberi adik hadiah pertunangan? Lin Yan, kau tidak diterima di sini. Pengawal, usir dia keluar. Dilarang sentuh ibu. Dasar bocah tengik. Kau tidak punya hak untuk bicara. Bocah, jangan pura-pura hebat di sini. Cepat datang di Hao. Ibuku sedang diganggu. Zhang, asistenmu, ada yang membuat keributan di pesta. Direktur Pei, gawat. Ada orang yang buat keributan di pesta pertunangan. Mengerti, 7 tahun yang lalu aku kehilangan ingatan karena kecelakaan mobil. Lin Yumeng yang selalu merawatku. Entah mengapa, aku selalu merasa ada jarak dengannya. Bocah tengik, apa kau kebanyakan nonton drama pendek? Kau sedang berakting menjadi CEO yang otoriter? Tidak perlu acting. Aku memang begitu. Adikku, kamu baik-baik saja? Aku akan membuatmu membayar konsekuensinya. Aku mau lihat kau mau membuatku bayar konsekuensi apa. Kenapa? Kau juga merasa 2 bocah ini sedang bicara ngawur. Begini saja, kau sekarang bawa mereka berdua berlutut dan minta maaf ke aku. Aku bisa tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, Tutup saja mulutmu. Mulutmu berbicara sampah. Anak durhaka, cepat lepaskan adikmu.
Moyan datang buat mendukungku. Kau bakal dapat masalah besar. Cepat bawa 3 orang ini dan buang mereka keluar. Kau buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Lihat siapa aku sebenarnya. Mereka lihat dengan jelas. Yang dipukul ya kamu. Tidak banyak, tidak sedikit. 5 menit, pas sekali. Dasar bocah ini, Yumeng kami adalah calon Nyonya Pei. Nanti setelah Direktur Pei datang, aku tunggu balasan untukmu. Aku sarankan kalian bersikap baik. Mereka juara sanda internasional. Direktur Pei tiba. Mengapa aku merasa dia begitu familiar? Moyan, cepat tolong aku. Kenapa aku merasa dia sangat familiar? Apa aku dan dia sebelumnya saling kenal? Lepaskan aku. Bantu aku akan bertanggung jawab padamu. Tujuh tahun telah berlalu. Bertemu denganmu lagi, mengapa hatiku masih bisa bergejolak? Moyan, akhirnya kamu datang. Mereka hampir saja menindasku sampai mati. Kamu harus membelaku. Wanita ini 7 tahun lalu, Moyan kecelakaan dan kehilangan ingatan. Selama ini, aku telah mengarang memori manis kami berdua. Di hati Moyan hanya boleh ada aku. Moyan, soal ini agak memalukan untuk diceritakan. Dia itu kakaknya Yumeng, namanya Lin Yan. 7 tahun lalu dia hamil, lalu kabur dengan pria lain. Sepertinya dia sekarang sudah dibuang. Sebab itu dia jadi kembali lagi. Aku kabur atau tidak, Lin Yumeng yang paling tahu. Nona Lin, tolong bicara yang baik-baik. Baik-baik apanya? Tidak masuk akal. Ayah, ibu, bisakah kalian jangan bertengkar? Tidak bisakah seperti orang tua anak lain yang saling menyayangi? Ayah. Adik-adik, kalian salah. Aku bukan ayah kalian. Adikku sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu memang ayah kami. Kakak, kenapa kamu ajari anak-anak mengaku ayah sembarangan? Ini bisa merusak mereka. Ayah brengsek ini kasihan banget. Masih muda sudah buta. Pei Moyan. Sudahlah jika tidak mau mengakuiku. Bahkan pura-pura tak kenal dengan anak kandungmu sendiri. Pria brengsek. Aku buta. Moyan, jangan hiraukan mereka. Mungkin pria liar itu tidak mau tanggung jawab. Jadi dia memanfaatkan anak-anak, sengaja cari orang kaya untuk jadi ayah pengganti. Nona Lin, aku sarankan kamu segera cari ayah kandung kedua anak ini. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, berarti dia memang bukan laki-laki. Betul, dia bukan laki-laki. Bahkan manusia aja bukan. Apa katamu? Adikku, aku sedang memaki pria liar itu. Mengapa kau heboh sekali? Jangan-jangan kau kasihan pada pria itu? Kau merusak pestaku. Cepat pergi dari sini. Nona Lin, kalau kamu begini, aku terpaksa minta kamu keluar. Ayah brengsek, berani-beraninya kamu bicara begitu ke ibuku. Aku akan buat kau menyesal. Aku ubah pikiran. Kontrak 100 juta RMB ini akan kuurus sendiri. Sekarang, batalkan kerjasama dengan Pei Group. Kontrak 100 juta RMB? Kau pikir ini uang mainan? Konyol sekali. Direktur Pei, ada masalah. Kontrak 100 juta RMB dibatalkan. Apa katamu? Dasar bocah tengik. Mengapa kau punya kemampuan sebesar ini? Adikku tidak punya, masa kau yang punya? Kau? Ayah brengsek, jika berani ganggu ibu lagi, akibatnya bukan hanya kehilangan proyek senilai 100 juta saja. Nak, aku ulangi sekali lagi. Aku bukan ayah kalian. Lagi pula, nominal 100 juta bagi keluarga Pei sama sekali bukan apa-apa. Dengar tidak, Kak? Cepat bawa pergi 2 anak tengik ini dari sini. Kau sombong terlalu cepat. Tunggu saja. Kakak, saat ini belum perlu orang dengan status sepertimu turun tangan. Lihat aku, 3 menit. Aku akan buat investor keluarga Lin menarik dana mereka. Kenapa? Bocah tengik sepertimu ketagihan main sandiwara ya? 2 menit. Lin Yan, aku sarankan kau bawa pergi 2 anak tengik ini. Segera keluar dari sini, daripada mempermalukan dirimu di sini. 30 detik. Kalau masih bandel tidak mau pergi, jangan salahkan aku memanggil orang untuk melemparkan kalian bertiga keluar.
habis. Kenapa sekarang 3 menit sudah habis, tapi kami masih sama sekali tidak terkena masalah apa-apa? Direktur Lin, mitra kerjasama menarik dana. Menarik dana. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, ayah brengsek. Asal kamu minta maaf pada ibu, aku bisa mempertimbangkan untuk memberi kamu kesempatan. Moyan punya status yang sangat terhormat. Kau menyuruhnya minta maaf pada Lin Yan? Jangan harap. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau Pay Group bangkrut. Nah, Pay Group tidak selemah bayanganmu. PI Group pondasinya kuat. Perusahaan Dangdang baru mulai bisnis di dalam negeri. Walaupun saat ini keuangannya kuat, tetapi kalau benar-benar bentrok, belum tentu menang, bahkan akan sangat menguras tenaga. Ding ding, dangdang. Kita datang hari ini untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Hadiahnya sudah kita berikan. Ayo kita pulang. Suasana di sini tidak enak, bikin kesal. Kami dengar kata ibu. Dasar bocah tengik. Siapa yang kau sebut jalang? Yang merasa saja. Kenapa aku merasa kasihan pada anak ini? Jika kau berani sentuh putriku, aku lawan kau sampai mati. Aku hanya ingin... Ingin apa? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak mau mengakuinya, jauh-jauh saja dari mereka. Aduh, Aku peringatkan kamu, jangan gelitiki aku lagi. Kenapa aku teringat Lin Yan? Kenapa hatiku sakit? Di ingatan yang hilang itu sebenarnya apa yang terjadi? Kau berani memukul Moyan? Apa kau gila? Apa kita sebelumnya sudah saling kenal? Direktur PI, jangan pura-pura lagi. Basa-basi seperti ini tidak menarik. Jangan-jangan Moyan sudah ingat lagi? Tidak, aku harus menghentikan semua ini. Dia hanya boleh menjadi milikku. Lin Yan, Moyan adalah tunanganku. Kenapa kamu sengaja jatuh ke pelukannya? Apa kamu ingin merusak hubungan kami? Nona Lin, bisakah kita bicara? Apa? Aku tidak tertarik pada pria brengsek. Kalian berdua sebaiknya jangan pernah berpisah sampai mati sekalipun supaya tidak merusak orang lain. Sayang, ayo kita pergi. Cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Direktur PI, klan pengobatan langit sudah membalas pesan. Apa kata klan pengobatan langit? Direktur PI, asalkan ketua klan pengobatan langit bersedia bertindak, maka gumpalan darah di otak Anda bisa dihilangkan. Setelah gumpalan darah hilang, aku bisa mencari kembali ingatanku dan akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Orang yang dulu memintaku turun tangan adalah ayah. Pantas saja ayah bersikap dingin pada ibu. Ternyata dia kehilangan ingatan. Asalkan aku menyembuhkan ayah, pasti dia akan ingat pada ibu. ibu, aku belum bisa pergi. Aku harus tinggal untuk mengobati ayah. Mengobati? Tidak boleh. Pokoknya Lin Yan tidak boleh tahu tentang Moyan yang hilang ingatan. Ibu ayah dia. Sekalipun Moyan sakit, tidak perlu kau yang obati. Mengapa kamu dorong anak kecil? Setiap anak adalah harta kesayangan orang tuanya. Kalau kamu tahu bahwa anak adalah harta kesayangan orang tua, kenapa masih tidak mau mengakui ding-ding dan dang-dang? Dia memang sakit, tapi itu urusan rumah sakit jiwa. Kita tidak usah ikut campur. Nona Lin, kenapa kamu begitu bersikap bermusuhan denganku? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita? Karena kamu adalah pria brengsek sejati. Moyan, kamu tidak apa-apa. Lin Yan, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita. Lin Yan, apa kau gila? Kenapa kamu memperlakukan Moyan seperti itu? Ibuku tidak gila. Ayah, permintaanmu ku terima. Aku akan mengobatimu sekarang. Lucu sekali. Kau bilang Moyan minta diobati olehmu? Kau pikir kau siapa? Ketua klan pengobatan langit? Kamu benar. Kakakku adalah ketua klan pengobatan langit. Lin Yan,
Anak yang kau ajari memang bagus sekali. 2 penipu. Aku bukan penipu, aku akan buktikan padamu. Tidak boleh membiarkannya menyentuh Moyan. Siapa yang tahu bocah tengik ini sedang merencanakan apa? Bocah tengik, jauh-jauh dari Moyan. Kurasa kau disuruh oleh Lin Yan untuk menyakiti Moyan. Berani-beraninya kau mendorong Ding Ding. Memangnya kenapa? Siapa tahu dia mau melakukan hal apa pada Moyan. Ayah brengsek, kau bersekongkol dengan wanita licik itu untuk mengganggu kami. Pasti akan menyesal. Kalian bersekongkol untuk menggangguku pasti akan menyesal. Anak ini tidak hanya memiliki tanda lahir yang sama denganku, tingkah lakunya pun sama seperti aku waktu kecil. Mungkinkah dia benar-benar anakku? Moyan, mereka sengaja cari gara-gara, bahkan bilang kita menindas mereka. Jelas-jelas kau yang dorong Ding Ding sampai jatuh. Kau masih bilang kami yang cari gara-gara. Aku takut mereka sakiti Moyan. Kakakku mana mungkin sakiti ayah brengsek itu. Dia cuma mau obati ayah brengsek itu. Otakmu kemasukan air berapa banyak sih? Sampai bisa suka sama wanita otak kosong sepertinya. Dasar bocah-bocah tengik, aku pukul kau. Dilarang menindas adikku. Kau sengaja mendorongku. Lalu, kenapa kau terus halangi aku mengobati ayah brengsek itu? Sebenarnya niatmu apa? Siapa yang sengaja halangi? Kau yang putar balik fakta. Mengaku-ngaku sebagai ketua klan pengobatan langit. Siapa tahu kamu mau melakukan apa pada Moyan? Mungkinkah Lin Yumeng benar-benar tidak ingin penyakitku sembuh? Sudah jangan banyak omong. Sayang, sekalipun dia memang sakit, biarkan saja dia sakit sampai mati. Kalian juga jangan mengurusinya. Di kota Yun ini yang bisa sembuhkan penyakit ayah brengsek itu hanya kakakku. Kalian benar-benar buta. Jangan sampai menyesal. Kami tidak akan menyesal. Dasar ketua palsu, cepat pergi. Hanya dengan menyembuhkan ayah brengsek itu, dia dan ibu baru bisa rujuk. Aku bukan palsu. Aku beneran bisa sembuhkan ayah. Identitas ketua klan pengobatan langit itu sangat mulia. Masa bisa kamu, bocah kecil ini, mengaku-ngaku? Iya, bulu aja belum tumbuh, berani mengaku sebagai ketua klan pengobatan langit. Kalau sampai sang ketua tahu, pasti kita ikut kena getahnya. Cepat bawa pergi 2 bocah tengik ini. Mulutmu bisa dijaga tidak? Moyan, kok malah memarahiku? Mereka yang menindasku. Aku tidak menindasmu. Dasar wanita jahat, aku akan memblokirmu. Memblokir aku? Kau pikir kau CEO? Lalu kau juga ketua palsu. Hari ini akan kubuktikan apakah aku ini ketua klan pengobatan langit atau bukan. Siapkan mobil, Ketua marah. Harus tiba dalam 5 menit. Iya juga. Tiruanmu mirip sekali. Belajar dari mana? 3, Menurutku mereka hanya sedang mempermalukan diri sendiri. 2, Satpam, usir mereka ke suar. 1. Salam Ketua. Silakan bangun semuanya. Iriman Kureskitu. Kabarnya, ketua klan pengobatan langit sangat misterius. Ternyata cuma anak kecil. Sungguh sulit dipercaya. Jangan kira dengan menyewa beberapa aktor, aku akan percaya omong kosongmu. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Aktor apa? Diam kau. Siapa kau ini? Aduh, Yumeng, bagaimana caramu bicara ini? Aku tahu kalian dibayar untuk melakukan ini. Ini ada 100 RMB untukmu. Ambillah. Katakan pada semua orang bagaimana Lin Yan menyuruhmu. Tidak ada yang menyuruhku. Kenapa? 100 masih kurang? Baiklah, aku tambah 100 lagi. 200, cukup kan? Sungguh keterlaluan. Ibu, kenapa ibu kasih mereka uang? Mereka mengaku murid ketua klan. Nanti pasti akan dihukum. Hanya saja, pada dasarnya semua ini disuruh oleh Lin Yan. Nanti kalau ketua klan tahu, jangan-jangan kita ikut kena imbas. Dasar wanita rendahan.
Berani-beraninya kau menjerumuskan keluarga Lin, akan kupukul kau sampai mati. Nuraninya sudah kembali. Moyan, kenapa kau membantu orang luar? Ribut apa lagi? Masih tidak merasa memalukan? Ayah brengsek, kakakku adalah ketua klan pengobatan langit. Dia bisa menyembuhkan penyakitmu. Mau mengobati apa? Kau? Kalau kau bicara lagi, keluar dari sini. Ayah, kalau begitu aku mulai. Kalau tidak tahan bilang saja. Baik. Ding ding. Kak, kamu tidak apa-apa. Atur dokter terbaik untuk mengobati kakakku. Moyan, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ding ding. Ibu, aku sudah mengatur dokter. Ayo pergi. Baik. Kamu tidak apa-apa? Moyan, sudah kukatakan mereka adalah penipu. Sebentar saja sudah muntah darah, bahkan menyamar sebagai ketua klan. Memang, pasti dia sakit sesuatu. Jangan sampai menular ke Moyan. Bisakah kamu sedikit bicara? Ributnya membuat kepalaku pusing. Moyan, aku tidak bicara lagi. Kalau begitu, upacara pertunangan kita ini... Aku agak tidak enak badan. Tunda pertunangan. Apa? Bukankah Direktur PI sangat menyayangi Yumeng? Kenapa langsung pergi? Kurasa kemungkinan besar dia khawatir dengan anak tadi. Sepertinya Lin Yumeng menemukan saingan. Lin Yan, berani-beraninya kau merusak pesta pertunanganku. Kita lihat nanti. Dokter, selamatkan anak saya. Serahkan pada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Ibu, jangan-jangan kakak terkena serangan balik. Maksudmu, Pei Moyan sengaja melakukannya? Dokter, bagaimana kondisi Ding Ding sebenarnya? Kenapa belum juga sadar? Tidak ada apa-apa yang serius. Hanya saja luka lamanya di dalam tubuh belum sembuh total. Dia butuh istirahat yang cukup. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Ternyata bukan karena Pei Moyan. Aku yang terlalu banyak pikiran. Ibu. Saya sekali tidak akan kenapa-kenapa. Ini salah ibu. Ibu tidak menjaga kalian dengan baik. Ibu bahkan tidak menyadari kalau Ding Ding punya luka lama yang belum sembuh. Ding Ding. Ibu sudah melakukan yang terbaik. Aku bisa menyembuhkan ayah. Kondisimu sudah begini. Masih berpikir menyembuhkan si ayah brengsek itu. Pei Moyan itu sebenarnya tidak sakit. Dia sengaja begitu karena tidak mau mengakui kita. Ibu masih punya kesalahpahaman yang besar terhadap ayah. Saat ini aku belum bisa langsung membantu ayah membersihkan gumpalan darahnya dan membuka meridian utamanya. Mereka harus lebih banyak berinteraksi. Mungkin nanti ayah bisa ingat lagi sama ibu. Ibu, adik ada kerjasama dengan perusahaan ayah. Ibu yang urus saja. Biarkan adik tinggal menemani aku. Kenapa harus ibu yang urus? Aku sendiri kan juga bisa. Aku mana tenang kalau kamu pergi sendiri. Aduh, sudahlah. Lebih baik aku yang temani kamu. Aduh, sudahlah. Kamu istirahat yang baik saja. Dang, jaga baik-baik kakakmu. Baik. Penanggung jawab mitra kerjasama akan segera tiba. Sudah datang. Dia orangnya. Kak, kenapa kamu minta ibu yang urus? Aku kan bisa suruh sekretaris saja.
Aku hanya mau kasih kesempatan untuk ayah dan ibu. Mereka kan ada salah paham. Ayah brengsek aja udah perlakukan ibu seperti itu. Kamu tidak takut ibu bakal ditindas? Dik, kamu dan ibu salah paham. Sebenarnya ayah sama sekali tidak brengsek. Tidak mau dengar omong kosong. Aduh. Direktur Pei. Ternyata kau penanggung jawabnya. Kenapa? Apa Direktur Pei merasa aku tidak cocok? Sepertinya kerjasama kita sudah tidak perlu dibahas lagi. Dasar nakal. Saat kamu serius, kamu terlihat cukup tampan. Apa jangan-jangan sebelumnya kita... Jangan-jangan kita sebelumnya juga pernah bekerja sama? Pei Moyan, dasar brengsek, pura-pura tidak kenal aku ya. Brengsek, dasar benar-benar serakah. Kamu sudah punya tunangan. Masih berani sentuh-sentuh aku. Lin Yumeng lah tunanganku. Kenapa aku tidak ingin mendekatinya, tapi tidak bisa menahan diri ingin mendekati Lin Yan? Mau? Aku terlalu gegabah. Direktur PI sehari-hari orangnya sangat dingin. Bisa-bisanya minta maaf ke Nona Lin. Kelihatannya, Direktur PI sangat menghargai Nona Lin. Nona Lin, silakan duduk. Mengenai proyek ini, pekerjaan koordinasi awalnya kita harus melakukan dengan baik. Ini mohon Anda jangan khawatir. Apa yang sedang aku pikirkan sih? Pei Moyan si brengsek ini sudah menyakitiku begitu dalam. Kenapa aku masih merasa dia begitu tampan? Biar aku saja. Moyan, aku bikin sup perut. Dasar wanita rendahan, lagi-lagi mau menggoda Moyan. Moyan, akulah tunanganmu. Kami hanya sedang bahas kerjasama. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kalian datang? Berani-beraninya kau ganggu ibuku. Aku akan bikin kau malu. Memangnya kau bisa? Dasar anak rendahan. Berani-beraninya kau celakakan aku. Aku tidak mencelakakanmu. Kamu tadi hanya didorong sedikit olehku langsung muntah darah. Itu buktinya nyawamu dalam bahaya kapan saja, sedangkan aku bisa menyelamatkanmu. Kau sebelumnya bilang bisa menyelamatkan Moyan, tapi malah kau sendiri yang masuk rumah sakit. Aku tidak percaya omong kosongmu. Ding, kalau dia tidak percaya, kamu juga tidak usah banyak bicara. Tidak semua orang mau menerima kebaikanmu. Ibu, aku tidak berharap dia berterima kasih, hanya merasa kasihan aja. Dia masih muda tapi sudah mau mati. Agak disayangkan. Kakak, dia sudah melakukan banyak kejahatan. Sepertinya langit sudah tidak tahan. Jadi mau bawa dia pergi lebih cepat. Kita jangan ikut campur lagi. Aku bukan ikut campur. Aku mau bikin dia minta tolong padaku. Memaksanya mengatakan kenyataan 7 tahun lalu kenapa ayah dan ibu berpisah. Kalau dia buru-buru mau mati, biarin saja. Ayo kita pergi. Jangan kira kalian saling mendukung, lalu bisa melakukan sesuatu padaku. Kondisi tubuhku baik-baik aja. Aku masih ada rapat. Moyan. Lin Yan, semua karena kau Moyan jadi begitu dingin padaku. Tunggu saja kau. Tante, aku ingatkan baik-baik ya. Jangan minum minuman beralkohol. Jangan sampai tertabrak benda berat. Nanti matinya lebih cepat loh. Kau. Ayo pergi.
Jangan minum minuman beralkohol. Aku tidak percaya bisa mati hanya karena minum alkohol. Aku baik-baik saja, kan? Yang dia katakan itu sungguhan? Nona Lin, Dokter, aku kenapa? Nona Lin, Anda tadi pingsan di pinggir jalan lalu dibawa ke sini. Hanya saja, Apa benar seperti kata Ding-Ding aku sudah mau mati? Dokter, apa aku benar-benar akan mati? Nona Lin, semua indikator tubuh Anda normal. Data menunjukkan Anda sangat sehat. Untuk sementara waktu, seharusnya tidak akan meninggal. Tadi otakku benar-benar kemasukan air. Bisa-bisanya percaya omongan si bocah itu. Kalau begitu, ngomong saja. Mengapa sampai terengah-engah? Bikin kaget saja. Ini biaya pengobatannya, aku yang bayar duluan. Bisa tidak Anda transfer dulu biayanya padaku? Keluarga Lin yang terhormat seperti kami tidak kekurangan uang segitu. Yumeng, coba lihat apakah Moyan ada waktu. Kita makan bersama. Aku ingin tahu. Rencana Moyan tentang pernikahan kalian sebenarnya bagaimana? Ayah, aku yang atur tidur. Baik. Ayah brengsek itu benar-benar buta. Mau menjadikan wanita seperti itu sebagai tunangan. Iya, tapi mereka berdua juga memang cocok sekali daripada merusak orang lain lagi. Aduh. Ibu dan adik punya salah paham besar terhadap ayah brengsek ya. Sepertinya untuk mendamaikan ayah dan ibu memang masih panjang jalannya. Ding-ding, kamu mau makan apa? Bilang pada ibu. Hari ini ibu akan kasih kamu makanan enak. Ibu, aku mau makan bubur. Baik. Di sekitar sini kebetulan ada kedai bubur yang lumayan enak. Ayo kita pergi. Hore. Ayo. Ayo sayang-sayangku, lihat mau makan apa, pesan saja. Aku mau yang ini. Enggak, ini. Sama yang ini. Baik. Wah, kakak juga ada di sini. Ayah juga suka makan di sini ya. Kamu panggil apa sih? Dia bukan ayahmu. Tante, denyut nadimu lebih kacau dari sebelumnya. Kalau marah lagi sampai mengganggu organ dalam, akan mati mendadak seketika. Tutup mulutmu, dasar anak tengik. Kamu bicara apa sih? Kau tadinya masih punya waktu 5 hari lagi. Sekarang tidak lama lagi akan muncul gejala kulit memerah dan hidung berdarah. Sebentar lagi kamu akan mati mendadak. Tapi kalau kamu bisa mengungkapkan kebenaran 7 tahun yang lalu, aku mungkin bisa pertimbangkan untuk menyelamatkanmu. 7 tahun yang lalu, kebenaran apa? Apanya 7 tahun yang lalu? Aku tidak tahu kamu bicara apa. Moyan, lihat mereka mengutukku. Anak-anak bicara seenaknya. Lagi pula kamu juga tidak kenapa-kenapa. Ayah, aku tidak mengutuknya. Aku hanya mengingatkan dengan baik hati. Waktunya sepertinya tidak banyak lagi. Apa-apaan kau? Kau berani mengutuk anak perempuanku? Iya, dasar bocah tengik. Beraninya mengutuk anak perempuanku, Gemdu. Awas ku hajar kamu. Siapapun yang berani sentuh anakku, aku lawan dia mati-matian. Cukup, kalian jangan banyak bicara. Moyan, kenapa kamu membela orang lain? Aku ini tunanganmu. Untuk apa kau mempermasalahkan anak kecil? Ding-Ding kelihatannya tidak seperti anak yang suka bohong. Direktur Pei, maksudmu adalah Yumeng kami benar-benar akan mati? Ini sungguh konyol. Tidak mungkin. Direktur Pei, tidakkah kamu merasa bisa memprediksi hidup mati seseorang terlalu berlebihan konyolnya? Aku sarankan sebaiknya jangan tertipu. Memang begitu. Memprediksi hidup mati seseorang sungguh sulit dipercaya. Menurutku, ini pasti akal-akalan Lin Yan. Percaya atau tidak, terserah. Lagi pula yang mau mati bukan aku.
Tante, di tubuhmu sudah mulai memerah loh. Aduh, Yumeng, lehermu. Cepat lihat. Ini. Kamu tinggal 3 menit lagi. Ini hanya gigitan nyamuk. Kulitku jadi merah setelah digaruk. Apa yang istimewa? Bilangnya mati dalam 3 menit lagi. Cuman orang bodoh yang percaya. Memang, masih kecil kok belajar yang tidak-tidak. Belajar berbohong. Betul-betul tukang bohong. Kakakku tidak bohong. Sudah, Dang-Dang. Kita tidak usah berurusan sama mereka. Yumeng, anak itu bilangnya begitu yakin. Bagaimana kalau kamu periksa ke rumah sakit, supaya kita berdua juga tenang? Ayah, aku baru pulang dari rumah sakit. Dokter bilang aku sehat-sehat saja. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Betul, dokter saja bilang tidak apa-apa. Ya pasti tidak apa-apa. Memangnya anak ini bisa lebih hebat dari dokter? Tinggal 2 menit lagi. Aduh, aktingmu seperti beneran saja. Kalau bukan karena aku udah periksa ke rumah sakit, siapa tahu aku jadi percaya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Wanita yang tidak jelas mana bisa didik anak yang baik. Jangan hina ibuku. Ibuku adalah wanita terbaik di dunia. Hahaha, wanita terbaik di dunia. Hamil duluan sebelum menikah, bahkan kabur lalu mencampakkan. Mencampakkan apa? Tidak ada apa-apa. Ya pasti mencampakkan pacar sebelumnya. Berani fitnah, Ibu. Lewat kesempatan ini, aku harus bikin si wanita jahat ini mengaku sendiri soal kejadian 7 tahun lalu. Hitungan mundur 1 menit. Hidungmu akan segera berdarah. Ding-ding masih kecil seharusnya tidak bohong. Entah anak kecil bisa bohong atau tidak, tapi hasil pemeriksaan medis tidak mungkin bohong. Tante, dalam setengah menit kamu akan muntah darah dan mati. Kalau kamu mau bicara yang sebenarnya, aku akan langsung selamatkan kamu. Ding-ding. Sudah jangan bicara lagi. Hitungan mundur. 9, 8. Linyan, 7 tahun lalu sudah tukang bohong. Sekarang anakmu juga sama sepertimu. Aduh, omonganmu ternyata sungguhan. Yumeng, bangun, jangan nakut-nakuti Mama. Mama, bantu aku bangun. Ding-ding. Aku tahu aku salah. Kumohon, selamatkan aku. Sekarang kamu tahu kakakku hebat kan? Sudah terlambat. Kenapa tidak dari dulu? Asal kamu mau menyelamatkanku, apapun yang kamu minta akan kulakukan. Benar-benar apapun. Aku menepati janjiku. Kumohon, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus menceritakan apa yang terjadi dengan papa mama 7 tahun yang lalu. Anak ini memanfaatkan situasi. Dia cuma ingin mendamaikan Moyan dan Linyan. Tidak boleh. Kalau tidak mau, ya sudah. Mama, ayo kita pulang. Baik. Jangan, baik. Aku setuju. Yumeng, kamu tidak boleh menyetujuinya. Mama. Sudah, jangan bicara lagi. Aku punya rencanaku sendiri. Asal kamu mau menyelamatkanku, aku akan ceritakan kejadian 7 tahun lalu. Sudah, meridianmu sudah lancar. Aku merasa punya tenaga lagi. Papa, Mama, aku benar-benar sembuh. Sekarang bisa ceritakan kebenaran 7 tahun yang lalu kan? Antara aku dan Pei Moyan, apakah benar-benar ada kesalahpahaman? Aku dan Linyan, apakah benar pernah punya hubungan yang rumit? Apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu? Mau aku ceritakan yang sebenarnya? Jangan harap. 7 tahun yang lalu, tentu saja Linyan kabur dengan pria lain.
Kamu masih berani membantah? Memang dari dulu, Lin. Sudah kuduga kamu akan ingkar janji. Tadi saat aku mengobati lukamu dengan tenaga dalam, aku tidak sepenuhnya melancarkan meridianmu yang tersumbat. Bersiaplah mati saja. Mama, ayo kita pergi. Linyan, kamu tidak boleh pergi. Suruh Ding Ding selamatkan adikmu. Masa iya kamu benar-benar mau melihat adik kandungmu sendiri mati di depan matamu? dia saja bisa melihatku mati. Kenapa aku tidak boleh melihat dia mati? Aku salah. Malam hujan 7 tahun yang lalu. Lin Yan dan Pei Moyan. Malam hujan 7 tahun yang lalu. Malam hujan. Bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Moyan, Moyan, kamu kenapa? Moyan, kamu baik-baik saja. Ayo, kita ke rumah sakit. Kamu juga sudah lelah hari ini. Ayo, kita pulang dulu. Tidak boleh. Kamu belum menyembuhkanku. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak akan mati dalam waktu dekat. Kapan ayah tahu kebenarannya, baru saat itulah aku akan mengobatimu. Tunggu sampai Moyan sadar, aku akan beritahu dia kebenarannya. Kalau Ding Ding bilang begitu, sepertinya dia mencoba menipuku. Nah, itu baru benar, Ibu. Aku ingin menunggu sampai ayah bangun baru pergi. Baik. Dokter, Moyan, bagaimana keadaannya? Pak Pei sudah baik-baik saja, hanya saja. Dia sudah mengkhianatiku, melihat dia terluka, kenapa aku masih sangat khawatir? Hanya saja apa? Perlu istirahat total, jangan sampai terpancing lagi. Mungkinkah tadi ayah teringat sesuatu sampai pingsan karena terpancing? Tunggu sampai kondisi Pei Moyan membaik. Aku baru akan beritahu dia kebenarannya. Dia tidak boleh terpancing sekarang. Baiklah, ayah benar-benar tidak berguna. Sedikit pancingan saja tidak tahan. Ding Ding Pak Pei sudah baik-baik saja. Kita pulang dulu, ya. Ibu, ayo kita pulang. Ingat janjimu untuk mengobatiku. Dia sangat bodoh. Katakan apa kamu yang buat masalah? Tak disangka dia mudah sekali ditipu, mengira dirinya akan mati kapan saja. Nakal. Bagus. Ternyata benar, dia menipuku. Aku sudah sembuh sejak lama. Aku ingat sekarang. Tujuh tahun yang lalu, saat kamu hamil, aku pernah melihatmu. 7 tahun lalu, kamu bukan cuma melihatku, kita punya anak, kamu mencintaiku sepenuh hati, cuma belakangan kamu yang berubah hati. Pak Pei tidak perlu seperti ini. Lebih baik luangkan waktu untuk perhatiin tunanganmu. Agar tidak disalahpahami. Pak Pei nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku akan selidiki kejadian 7 tahun lalu. Kamu sendirian membesarkan anak. Memang kasihan juga. Aku akan bantu kamu cari ayah si anak. Ayah si anak. Kalau nggak mau dipukul lagi, pergi jauh sekarang juga. Aku nggak ada maksud lain. Aku cuma mau bantu kamu aja. Mama lagi kesel, adik. Jangan komentar lagi, kalau enggak papa bisa lumpuh dipukul. Kamu nggak mau ketemu aku juga nggak apa-apa. Suruh supir antar kamu dan anak-anak pulang. Nggak perlu. Meskipun kamu nggak mikirin dirimu sendiri, pikirkan juga anak-anak.
Kalau kehujanan nanti bisa sakit. Sekarang baru tahu perhatiin anak. Dari tadi ngapain aja? Ayo pergi. Kenapa hatiku sakit banget ya? Lin Yan, ini semua gara-gara kamu. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Mama, cepat angkat aku bantu adik sisir rambut. Halo. Apa katamu? Kamu kan selalu ingin tahu kebenaran 7 tahun yang lalu? Aku akan memberimu kesempatan. Kamu datang atau tidak? Baik, aku akan datang tepat waktu. Aku ingin lihat Lin Yumeng mau main apa lagi. Mami, telepon siapa itu? Ah, tidak apa-apa, Mami, hari ini ada reuni sekolah. Reuni sekolah adalah tempat untuk pamer Mami harus berdandan cantik. Bawakan aku gaun dan perhiasan sekarang juga. Tidak usah, dangdang ibu pakai baju ini sudah bagus kok. Lagi pula, gaun-gaun itu aku juga tidak terbiasa memakainya. Mami pergi sebentar dan kembali. Ding-ding, jaga adikmu ya. Ya, Mami, aku pasti akan menjaga adik dengan baik. Pintar sekali. Kalau gitu, aku pergi dulu. Yumeng, kamu datang statusmu sekarang sangat luar biasa loh. Sebentar lagi akan menjadi Nyonya Pei. Yumeng, nanti kalau kamu sudah sukses, jangan lupa kami, saudari-saudari baik ini. Tentu saja. Halo, makanan sudah lengkap. Makanan sudah lengkap, Yumeng, coba cicipi. Cocok tidak dengan seleramu? Jangan buru-buru, masih ada 1 orang yang belum datang. Masih ada 1? Lin Yan, kamu masih berani datang ya? Itu tidak sebanding dengan keberanianmu memamerkan cinta begitu tinggi, tapi malah ketemu suami orang lain. Kamu. Itu juga tidak sebanding dengan kakak 7 tahun yang lalu bergaul dengan orang lain, melahirkan si kecil. Sekarang lagi menggoda adik ipar. Aku tahu jelas soal kejadian 7 tahun lalu. Kamu sendiri lebih tahu di dalam hati. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kalau bukan karena kamu 7 tahun lalu, aku nggak bakal dicap kabur dengan pria dan melahirkan anak haram. Kakak, selama ini kamu selalu iri padaku. Apa-apa mau merebut milikku. Sekarang malah mau menjebakku. Dulu kamu memang dikenal selingkuh sana-sini, sekarang malah mau menyalahkan orang lain. Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku bawa 2 anakku bunuh diri di sungai. Diam! Kalian berhak apa membicarakan anak-anakku? Sudahlah, lagi pula sudah lama sekali. Kita juga nggak punya bukti. Video dari waktu itu disimpan di flash disk. Aku kira sudah hilang. Gak nyangka kamu masih menyimpannya. Yumeng, kamu ngapain sih? Ini kan satu-satunya bukti waktu itu. Dia kan kakak kandungku. Mana tega aku? Yumeng, kau terlalu baik hati. Rupanya ini jebakan. Yumeng begitu membelamu, kau masih berani menggoda tunangannya. Lin Yumeng, berhenti berpura-pura. Kamu nggak jijik, aku aja yang jijik. Dasar pengecut yang hanya berani pada yang lemah, sungguh tak tahu malu. Siapa yang lebih tak tahu malu dari Lin Yumeng? Ibunya pelakor yang merebut suami orang, dia sendiri juga pelakor yang sadar diri. Dengan segala cara menggoda Pei Moyan. Kamu ngomong sembarangan. Moyan mencintaiku, baru dia bertunangan denganku. Kenapa kamu panik? Kalau Pei Moyan memang sangat mencintaimu, kenapa dia belum menikahimu? Ayah brengsek sudah menyakiti ibu seperti itu. Kenapa kamu masih mau membantunya? Ayah kehilangan ingatannya bukan sengaja membuat ibu sedih. Apa katamu? Sebelumnya, ayah mencari orang dan meminta bantuan padaku. Katanya ayah kehilangan ingatan. Minta aku mengobatinya. Asal gumpalan darahnya hilang, ingatannya akan pulih dengan sendirinya. Lalu bagaimana caranya agar ayah bisa pulih ingatannya lebih cepat? Dengan stimulasi yang cukup, mengeluarkan semua darah beku di otak. Secara alami semua ingatannya akan kembali. Lin Yumeng selalu menghalangimu mengobati ayah brengsek itu.
Kalau begitu, semua ini ulah Lin Yumeng itu. Betul. Lin Yumeng begitu jahat, jangan-jangan ibu dalam bahaya? Aku sengaja menyuruh ibu pergi. Asal ayah mendapat stimulasi yang cukup, pasti ingatannya akan pulih. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bagus, bagus. Ayo kita cari ibu. Ayah, cepat datang ke hotel bulan baru. Ibu sedang diganggu. Ayo. Moyan lama sekali tidak mau bertunangan denganku. Semua gara-gara kamu si imut ini yang merayunya. Lin Yan berani bersikap begitu sombong. Hari ini, kita harus memberinya pelajaran yang baik. Ayo, tahan si imut ini untukku. Lin Yumeng, berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Ding Ding tidak akan mengobatimu. Kamu akan mati. Jangan kira aku tidak tahu. Aku sudah pulih sejak lama. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu begitu suka merayu pria, maka hari ini akan kuperlihatkan pada semua pria di kota Yun sikapmu yang genit itu. Apa yang mau kamu lakukan? Lebih cepat lagi. Pak Direktur ini sudah paling cepat. Lepasin aku. Mau apa kamu? Kakak. Jangan sentuh aku. Jangan buang-buang tenaga. Nikmatin aja deh. Lepasin aku. Lepasin mama aku. Oh, siapa ini rupanya? Ternyata 2 bocah imut ini. Kalau gitu, biar kalian lihat baik-baik seberapa imutnya si mama kalian. Berani-beraninya ganggu mama aku, serang. Mama, kamu baik-baik aja. Baik-baik aja, sayang. Cepat lepasin aku. Linian, dasar kamu. Berani sentuh aku, Moyan gak bakal biarin kamu. Papa cuma mau belain mama aku. Kamu berani ganggu mama aku. Ajarin dia pelajaran yang berkesan. Mama, nanti aku yang akan melindungimu. Dang, ini terlalu berbahaya. Mama akan khawatir. Mama, jangan khawatir. Aku akan melindungi adik. Baik. Aduh. Linian, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri. Wajahmu sudah berubah bentuk. Masih saja keras kepala. Pak Pei, hati-hati. Pelan-pelan. Kalian menyuruh orang untuk memukulku. Aku akan laporkan ke Moyan. Moyan pasti tidak akan membiarkan kalian. Oh ya, kalau begitu aku tunggu saja. Moyan datang untuk membelaku. Kalian pasti celaka. Lin, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Lihat kan, Papa datang untuk menghibur Mama. Yang dipukul itu aku. Kenapa kamu malah peduli pada Linian? Lepaskan aku. Moyan, lihat aku sampai jadi seperti apa. Ding ding dang dang tidak akan sembarangan memukul orang. Moyan, kenapa kamu membela kedua si manis ini? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu mengundang Lin Yan ke reuni ini hanya untuk mengganggu Lin Yan. Moyan, apa kamu salah paham? Mana mungkin aku mengganggu kakak? Aku tidak. Ding Ding sudah bilang padaku dari dulu, tujuanmu mengadakan reuni ini adalah untuk mengganggu Lin Yan. Aku benar-benar tidak. Lengan ayah ibu terluka. Pak Pei, luka kecil ini tidak apa-apa. Jangan bergerak, aku antar kamu ke rumah sakit. Moyan. Nya. Lin Yan, kamu tunggu saja.
Kamu mau apa sih manis? Kembalikan flash diskku. Dengan membawa flash disk ini, kamu cuma mau mempermalukan ibuku. Mimpi, bukannya kamu ingin semua orang melihat isi di dalam flash disk itu? Aku akan memenuhi keinginanmu. Kamu mau apa? Tentu saja agar semua orang tahu kamulah si pelakor. Kamulah yang merusak hubungan ayah ibu, wanita jahat. Sayang, jangan ngomong sembarangan. Aku bisa bunuh kau. Pukul aku bisa selamatkan kau. Bisa juga aku hancurkan kau. Coba saja kalau tidak percaya. Adik, kamu bisa mulai bertindak. Kakak sudah siap semua. Aku akan membuat seluruh penduduk kota Yun tahu siapa sebenarnya pelakor yang menggoda suami orang. Kamu. Kalian pikir dengan begini, Pei Moyan akan tahu kebenarannya. Kalian terlalu naif. Tuan Pei, tidak perlu seperti ini. Aku bisa sendiri. Jangan bergerak. Tidak takut tunanganmu salah paham? Aku akan urus dia. Sekarang aku hanya ingin mengikuti kata hatiku. Moyan. Moyan. Kamu bilang yang paling kau cintai hanya aku. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Sekarang aku hanya percaya perasaanku sendiri. Kamu bukan orang yang aku cari. Kau pasti akan menyesal. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Dang cepat tunjukkan padanya. Siapa sebenarnya yang dicintai Papa? Aku akan membuat semua orang tahu. Papa dan Mama paling mesra. Bagaimana bisa begini? Dalam ingatanku, orang itu adalah Yumeng. Dia jelas-jelas ada di sampingku, tapi aku malah mendekati wanita lain. Kalian? Yumeng sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku malah ingin mengkhianatinya. Moyan. Aku tahu, akhir-akhir ini kau dibutakan oleh Lin Yan. Hilang arah, tapi tidak apa-apa. Aku bisa memaafkanmu. Mulai sekarang kita jalani hidup dengan baik. Setuju? Yumeng. Ini salahku. Beberapa hari lagi kita menikah. Aku sangat ingin mendekati Lin Yan. Tapi aku tidak bisa menyakiti Yumeng. Sudahlah. Pada akhirnya kita tidak berjodoh. Pei Moyan, kamu benar-benar akan menikah dengannya? Kedepannya kita jaga jarak saja, istriku. Hanya bisa Yumeng. Kalau begitu, kenapa kamu berkali-kali menggangguku? Aku sudah putus asa padamu. Kenapa kamu selalu muncul saat aku hampir menyerah, membuatku perlahan tenggelam? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Maaf, Nona Lin, aku membuatmu salah paham. Salah paham yang bagus sekali. Aku yang seharusnya tidak percaya padamu. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa darimu. Aku terlalu bodoh. Aku sudah tahu dari dulu. Ding Dong yang mengutak-atik isi flash diskku. Barusan itu cuman acting untuk diperlihatkan ke kalian. Lin Yan, kamu benar-benar kalah. Lin Yan si manis ini. Maling teriak maling, berkelahi berani-beraninya muncul di depan istri sah. Sekarang semua orang di kota tahu. Dia itu pelakor. Kalau aku sih, mau bunuh diri aja rasanya. Wahahaha. Mama jangan sedih, masih ada aku dan kakak. Kita tidak perlu papa lagi. Mama, aku salah. Nanti aku tidak akan cari papa lagi. Papa sudah mati. Dia tidak pantas jadi papa kami. Nona Lin, jika aku yang membuatmu salah paham, aku bisa memberimu kompensasi. Kamu mau apa saja boleh. Yang ku mau bukan kompensasi. Selain kompensasi, aku tidak bisa memberimu apapun. Aku akan segera menikah dengan Yumeng. Mulai sekarang, tolong kamu dan anak-anak, jangan ganggu hidup kami lagi. Aku yang mengganggu hidupmu? Lucu sekali. Aku ternyata terjatuh 2 kali pada pria yang sama.
2 kali. Cukup, Pei Moyan, jangan berpura-pura lagi. Aku yang lupa sakit setelah ditampar. Mulai saat ini, kamu dan aku berjalan di jalan masing-masing. Urusan pernikahan dan kematian tidak saling berhubungan. Semoga waktu tidak membuat kita beruban bersama. Mulai sekarang kita orang asing. Pei Moyan. Mulai hari ini, tidak ada lagi hubungan antara kita. Mama. Moyan. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Pei untuk menantu perempuan. Nah, sekarang kamu adalah istriku. Moyan. Aku ingat sekarang. Aku bosan dengar kalimat itu. Jangan sentuh aku, jijik. Ayah ingat. Moyan benar-benar ingat. Maka kebohonganku padanya akan terbongkar. Selesai sudah. Gelang ini nenekku yang kasih. Kenapa ada di tanganmu? Pei Moyan, jangan pura-pura lagi. Moyan. Ayah, aku sangat kecewa padamu. Aku nggak mau ayah lagi. Ya, kami mau ganti ayah baru. Kamu baik-baik saja. Baik. Sayang, ayo pulang. Sialan, pergi sana. Kalian yang pergi jauh-jauh, melihat kalian baru benar-benar sial. Kamu. Gelang giok nenekku, kenapa ada di Linyan? Itu dirampas Linyan. Dari kecil dia sudah semena-mena. Aku juga nggak berani merebutnya kembali. Iya, Linyan memang orangnya seperti itu. Sombong dan sewenang-wenang, bikin Yumeng kita menderita banyak. Pak Pei, kisah cinta kamu dengan Yumeng. Kami sudah lihat, jangan sia-siakan Yumeng ya. Iya, Pak Pei. Kamu rencananya kapan nikah sama Yumeng? Di layar besar itu semuanya Lin Yumeng. Kenapa di kepalaku cuma ada Lin Yan? Moyan, kamu tadi jangan-jangan cuma omong doang ya? Tunggu aku selesai urusan ini. Aku langsung persiapkan pernikahan. Lusa kita nikah. Ibu, urusan ini ibu jangan ikut campur. Seluruh orang di kota Yun tahu. Kamu dan Yumeng saling mencintai. Masa kamu masih mau bikin Yumeng nunggu lagi? Lalu muka keluarga Pei kita di mana? Bu? Yumeng, kamu tenang saja. Kamu adalah menantu yang aku tetapkan. Kalau kamu tidak menikah dengan Yumeng, aku akan bunuh diri di depan matamu. Aku tahu. Yanyan, kami sudah sangat susah mencari kamu. Kakak sepupu, akhirnya aku ketemu kalian. Adik, bertahun-tahun ini kamu bawa anak menderita. Mulai sekarang kami para kakak tidak akan biarkan kamu menderita sedikit pun lagi. Wah, kalian paman-pamanku ganteng banget. Iya, bibi besar mana? Kenapa dia tidak ikut datang bersama? Ibuku, dia sudah meninggal. Saat-saat terakhirnya, masih tidak bisa melepaskanmu. Kami semua tahu kamu selama ini sudah menderita banyak. Kamu tenang saja. Masalah ini akan kami selidiki sampai jelas. Kalau soal fitnah yang menjatuhkumu itu benar-benar ada hubungannya dengan Pei Moyan, kami tidak akan membiarkannya. Paman ganteng, bisa nggak kamu jangan sebut itu lagi? Pria sial itu. Aku bawa kalian pulang. Di rumahku ada banyak makanan enak. Paman baik akan bawa kamu pulang, ya? Baik. Ayo pergi. Ayo. Adik, kamu tinggal di sini? Ini terlalu menyedihkan. Cepat naik ke atas dan rapikan barang-barangmu. Kita pindah ke villa besar. Tidak perlu, Kak. Tinggal di sini sudah cukup baik.
Kamu kan putri kecil kami. Bagaimana bisa menerima perlakuan seperti ini? Besok aku akan kirim orang untuk merapikan tempat ini dengan baik. Jangan ditolak ya. Baik. Pak Fu, perwakilan dari PI sudah sampai. Anda lihat. Mengerti, aku segera kembali. Pei datang untuk membicarakan kerjasama. Aku ingin lihat seberapa besar kemampuannya. Kakak sulung, kakak kedua. Kalian tenang saja, pergi sibuk. Aku yang temani adik. Tidak perlu siapa-siapa temani aku. Si Yuan, kamu pergi dulu bawa Yan dan anak-anak. Beli hadiah. Beberapa hari lagi ulang tahun anak-anak. Pasti selesaikan tugas. Ayo, pergi beli hadiah. Kita pergi. Paman, dadah. Paman, Dangdang ingin beli gaun kecil yang cantik. Tidak masalah, ayo pergi. Mami, Sini, aku tiup untukmu. Mengapa hatiku merasa sangat sedih? Apakah aku... Terima kasih, Kak. Adik, hal-hal yang sudah lewat biarlah berlalu. Aku harap kamu bisa melihat ke depan. Aku mengerti. Ayo Kak, kita beli baju baru untukmu. Kita ganti suasana hati. Mama cepat pergi. Kita pergi beli baju yang bagus. Ayo, pergi. Gaun ini benar-benar cantik. Gaunnya sangat cantik ya. Anak nakal dari mana ini? Kalau rusak, kamu bisa ganti. Kamu bicara bagaimana sih? Montecumansinya mengatakan fact. Lihatlah penampilan kalian yang melarat. Kalau tidak mampu beli, cepat pergi. Batas toko kalian memang rendah. Kucing dan anjing saja bisa masuk. Orang seperti kamu yang suka mengkhianati teman saja bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Siapa yang mengkhianati teman? Kalau bukan karena kakakku yang mengobati, kamu sudah mati ratusan kali. Kamu ngomong apa sih? Aku akan memberimu pelajaran. Berani sekali kamu. Lin Yan, kamu memang pintar sekali. Baru berapa lama sudah merayu pria baru lagi? Mamiku tidak seperti itu. Seluruh Yun Cheng tahu, mamimu adalah orang yang paling tidak tahu malu. Diam kau. Siapa yang tidak tahu kalau kamu lebih tidak tahu malu lagi? Berani-beraninya merebak kakak iparmu sendiri. Aku tidak merebut Pei Moyan. Moyan yang suka padaku. Mungkin karena aku beberapa tahun lebih muda dari kakak. Wajahmu sudah jelek begini, masih muda. Benar-benar tidak tahu kenapa ayah sampah itu begitu buta, sampai tertarik padamu. Adik, jangan bicara seperti itu. Di hati Daddy hanya ada mami seorang. Daddy yang kau maksud itu besok akan menikah denganku. Di hatinya hanya ada aku seorang. Apa? Pei Moyan, kenapa kamu memilih menikah besok? Itu hari aku melahirkan Ding Ding Dang Dang. Kamu benar-benar kejam. Papiku tidak mungkin menikah denganmu. Tidak percaya ya? Kalau begitu besok buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kakak jangan-jangan tidak berani datang? Apa yang tidak berani? Kalau begitu aku dan Moyan besok menunggumu. Tenang, kami pasti datang tepat waktu. Kalau begitu, aku tunggu kedatanganmu besok. Ika, kenapa kamu yang menyetujui untuk mama? Hidup harus terus berjalan ke depan. Kita harus berani menghadapi masa lalu. Tentu saja untuk menertawakan papa. Ding Ding benar. Aku terhadap Pei Moyan sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Kepernikahannya kali ini bisa dibilang perpisahan yang tuntas dengan masa lalu. Perlu aku temani? Gak apa-apa, aku bisa sendiri. Paman, tenang saja. Aku dan Kak akan melindungi mama. Aku datang ke pernikahan Pei Moyan. Hatiku memang agak tidak enak. Mungkinkah... Tidak mungkin. Aku sudah tidak punya perasaan padanya lagi. Mama jangan ekspresi seperti ini. Hari ini kan panggung utamamu. Panggung utamaku apa? Hari ini adalah panggung utama Pei Moyan dan Lin Yumeng. Mama harus angkat kepala dan dada merebut papa kembali.
Jangan ngomong sembarangan, nanti orang lain salah paham. Salah paham apa? Nggak apa-apa. Kok kamu datang hari ini? Tentu saja tunanganmu yang mengundangku. Kalau tidak, mana mungkin aku di sini. Sepertinya Daddy masih menyukai Mami, harus disatukan lagi. Kakak datang. Pasti juga datang untuk memberi selamat padaku dan Moyan, kan? Iya. Aku doakan kalian bahagia di pernikahan, harmoni selamanya. Terima kasih atas doanya, Kak. Moyan, tamu masih menunggu kita. Ayo kita pergi dulu. Linian, kalau sudah datang. Aku tidak memberi hadiah besar, rasanya kurang pas. Sayang, lapar nggak? Ayo kita cari makanan enak. Ayo. Hai, selamat datang. Selamat datang. Makan enak. Silakan melayani diri sendiri ya. Wah, datang. Bagus. Wah, kalian juga datang. Ayo. Linian, aku peringatkan kamu. Hari ini adalah pesta pertunangan adikmu. Lebih baik jangan cari masalah di sini. Dasar gadis sialan, berani-beraninya kau mengacaukan acara baik Jayumeng. Aku buat kau tidak bisa makan lalu bungkus pulang. Percaya nggak? Sekarang juga akan kubuat kau tidak bisa makan lalu bungkus pulang. Wah, sombong sekali ya. Nanti aku lihat kalian masih bisa tersenyum atau tidak. Tujuh tahun lalu, Linian kabur dengan si imut. Sekarang malah mengacau pesta pertunangan. Jangan-jangan mau menggoda CEO Pei lagi? Benar-benar tak terduga. Linian ternyata orang seperti ini. Tapi keluarga Lin ini 2 perempuan berebut 1 pria. Pasti seru nih. Dengar tuh, lihat tuh. Ini semua ulahmu yang bagus. Kamu anak durhaka. Awas, kubunuh kau. Kakak, kenapa kau dorong ayah? Jangan so akrab di sini. Ibuku hanya punya aku seorang anak perempuan. Beraninya kau bicara seperti itu. Wajah keluarga Lin kita sudah kau nodai semua. Dulu, saat ibu masih belum lama meninggal, kau sudah membawa si perempuan jalang ini masuk ke rumah. Mana mungkin aku bisa menandingimu? Kamu ini bicara apa? Ayah, tenang dulu. Aku tidak apa-apa. Si kekasih ini sungguh tidak tahu diri. Kamu dan si perempuan jalang ini bermain api di sini. Kamu masih berani menuduhku? Kakak, orang yang kusukai selalu kau rebut. Sekarang pun begitu. Kenapa kamu selalu tidak senang melihat aku bahagia? Lin Yumeng, aktingmu sayang sekali kalau tidak jadi aktris. Kamu? Yumeng, jangan takut. Kau adalah menantu yang kutetapkan. Tidak ada kita yang bisa mengganggumu. Cepat, usir perempuan yang suka main api ini keluar dari sini. Ibu, jangan begitu. Aku kenapa? Yumenglah istrimu. Perempuan ini hubungannya dengan si kekasih tidak jelas. Bahkan melahirkan si kekasih. Kamu malah membelanya. 7 tahun lalu, aku tidak kabur dengan si kekasih. Ada yang berani lakukan tapi tidak berani akui. Linian, apa maksudmu? Apa sebenarnya yang terjadi di antara kita? Nona Lin, apa sebenarnya yang terjadi 7 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Moyan. Dulu kakak kabur beramat sayang. 7 tahun lalu itu benar-benar menggemparkan seluruh kota Yun. Semua orang di sini pasti tahu. Siapa yang tidak tahu? Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya. Iya, benar. Linian dulu kabur dengan pria lain. Itu benar-benar mempermalukan keluarga Lin. Iya, benar. Kabur dengan pria lain aja tidak cukup. Berani-beraninya merayu calon suami adiknya sendiri. Orang seperti ini kenapa tidak mati saja? Mungkinkah dia benar-benar... Moyan, kamu nikahi saja Yumeng dengan baik. Orang seperti sayang ini harusnya diusir keluar. Sebentar lagi, putra ketiga keluarga Fu akan datang. Jangan sampai mereka menertawakan kita. Iya, Moyan.
Karena kakak tidak mau mendoakan. Dia mau mendoakan kita, lebih baik dia pergi saja. Cepat panggil orang. Usir mereka keluar. Kalian berani sekali. Berani-beraninya mengganggu mamaku. Udah sayang, cepat pergi. Dangdang, Kalian berani-berani mengganggu adik dan mamaku. Aku akan menghajar kalian. kamu tidak apa-apa, Dangdang. Mama yang akan membelamu. Kamu sendiri sudah susah, masih mau melindungi sayang ini. Lucu sekali. Kalau begitu, apakah aku boleh yang memutuskan? Dia lagi. Sepertinya hubungan mereka memang tidak biasa. Bukankah itu putra bungsu keluarga Fu Xiuan? Jadi setelah pada Flash hadiah, apa dia datang untuk memberi ucapan selamat? Aku tidak pernah dengar kalau keluarga Fu punya hubungan dengan keluarga Pei. Sudah pasti dong. Hari ini kan hari pernikahan putri kami. Pasti dia datang untuk memberi hadiah. Yumeng, menurutku sepertinya dia datang untuk memberi hadiah ke kamu. Tapi, aku tidak kenal dia. Aduh, dasar anak bodoh. Cuma lihat wajahmu saja di kota Yun. Siapa yang tidak kenal? Mungkin dia datang karena mendengar namamu. Ziguo. Putri kita sungguh membanggakan. Yang Master Fu sampai datang sendiri untuk memberi hadiah. Yumeng, cepat ke sana. Jangan buat Yang Master Fu menunggu lama. Ayah benar. Aku segera ke sana. Aku akan membuat semua orang di kota Yun tahu. Hari ini, aku Lin Yumeng betapa megahnya. Tak disangka Yang Master Fu ternyata sangat menyukaiku. Perhiasan dan gaunnya semua favoritku. Terima kasih, Yang Master Fu. Hadiah-hadiah itu sangat kusukai. Hadiah-hadiah ini tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Tidak ada hubungannya denganku? Masa iya ada hubungannya dengan ibumu si wajah kuning ini? Ini semua untuk mamiku. Kamu mau dengar nggak apa yang kamu omongin? Lucu banget. Iya, seorang Yang Master Fu yang terhormat memberi hadiah mewah seperti ini ke janda yang punya anak ini. Sungguh menggelikan. Barang-barang ini semua untukku. Kalau hadiah-hadiah ini untukmu, aku, Lin Yumeng, akan makan tai sambil berdiri terbalik. Saatnya mengungkap kebenaran. Hadiah-hadiah ini adalah untuk Lin Yan. Hadiah-hadiah ini untuk Lin Yan. Apa? Semuanya, perhatikan baik-baik. Gimana caranya makan sambil berdiri terbalik pakai rok? Dasar kamu si imut. Diam. Berani bilang, tapi nggak berani buktiin. Keluarga Lin ajarin anak perempuan yang baik banget ya. Iya, Xiao Fuzong beneran ngasih ke Lin Yan. Aku kira untuk Lin Yumeng. Kamu nggak lihat? Lin Yumeng marah banget tuh. Barusan bilang mau makan sambil berdiri terbalik. Xiao Fuzong, apa kamu salah orang? Lin Yan itu wanita yang tidak tahu malu, bawa 2 anak-anak lagi. Kok bisa kamu kasih dia hadiah? Masa iya aku kasih ke kamu? Hah? Orang tidak berpendidikan kayak kamu, ngomong sama kamu aja aku udah jijik. Kamu? Oh, aku tahu. Kamu itu yang 7 tahun lalu kabur sama Lin Yan, si imut itu ya? Nggak heran kamu bela-belain dia. Keluarga Fu kan keluarga kaya raya. Kok bisa punya orang kayak kamu? Kamu bilang zaman sekarang ini zaman apa sih? Si imut berani-beraninya ya. Lin Yumeng, wajahmu kayak topeng opera. Cepat banget ganti ekspresi. Berani bilang dia bukan si imut kamu. Masa iya? Dia beneran cowok yang keluar negeri sama Lin Yan? Tapi kenapa hatiku sakit banget? Apa aku masih... Bukan dia adalah aku. Dia siapa buatmu? Kenapa kamu diam? Kurasa kamu masih merasa bersalah. Diam. Kalau berani mengganggu Yanyan lagi, aku buat kamu tidak bisa makan dan harus bungkus pulang. Aduh. Ayo semua, dengarkan. Sudah memanggilnya dengan begitu akrab. Masih bilang kalian berdua tidak ada apa-apa. Siapa yang percaya?
Percaya tidak percaya, terserah kamu. Cukup. Aku beritahu kamu. Kamu sudah diusir dari keluarga Lin. Sekarang cepat pergi. Betul. Melihatmu saja aku sudah merasa sial. Masih berani datang ke pernikahan. Ih. Kalau bukan karena Lin Yumeng yang memanggilku, aku sama sekali tidak akan datang. Tapi, Bapak Pei adalah tuan rumah di sini. Kalau mau mengusirku, harus Bapak Pei sendiri yang bilang. Moyan. Kak, sudah jelas ingin merusak perjamuan pernikahan kita, suruh saja dia pergi. Kamu yang salah mengenali orang duluan. Lagi pula, tamu yang datang adalah tamu. Keluarga Pei belum sekecil itu. Moyan, Yumeng adalah istri kamu nantinya. Kamu harus berada di sisinya. Bagaimana bisa membela orang luar? Ibu, aku membela yang benar, bukan yang dekat. Wah, membela yang benar, bukan yang dekat ya. Masalah kamu menyakiti Yanyan 7 tahun lalu, aku akan hitung baik-baik denganmu. 7 tahun lalu aku mengganggu Lin Yan. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Ayo kita pergi. 7 tahun lalu kita, sebenarnya apa yang terjadi? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Itu adalah bos bisnis Fu Yansheng. Dan juga jenius investasi Fu Yuzhou. Mereka juga datang. Hari apa ini? Bisa melihat 3 putra keluarga Fu berkumpul bersama. Yanyan, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Moyan, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagus, Linian. Kamu memang tidak tahu malu. Tidak menyangka kamu tidak hanya menggoda satu pria, bahkan menggoda 3 bersaudara. Kurasa kamu yang kotor. Melihat semuanya kotor. Yanyan tidak akan seperti kamu. Tidak tahu malu. Jangan mengandalkan statusmu sebagai putra keluarga Fu untuk mengganggu putriku. Seperti ayah, seperti anak. Anak tikus akan menggali lubang. Tidak heran, Lin Yumeng begitu tidak tahu malu. Hei, apa yang kamu katakan? Apakah itu omong kosong? Kamu yang paling tahu dalam hatimu. Aku tidak mengizinkan kalian berkata begitu. Ibuku tidak menyambut kalian di sini. Pergi segera dari sini. Kau pikir kami menginginkan tempat ini? Aku memperingatkanmu. Cepat bawa. 2 anak sialanmu pergi. Keluarga Lin tidak menyambut kalian. Ibuku, hal paling sial dalam hidupnya adalah dilahirkan di keluarga Lin. Hei kamu anak nakal. Lihat aku akan memukulmu. Aduh, berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Ayo lihat ini. Awas, keluarga Fu main tangan. Kalian semua lihatlah. Orang macam apa ini? Kamu yang kami pukul. Kamu pikir kami tidak tahu? Dulu bagaimana kamu menindas Yanyan dan anak-anak itu? Hah? Sekarang kalau kamu berani sentuh mereka sedikit pun lagi, aku akan usir kalian dari kota Yun. Anak ini sebenarnya milik siapa dari kalian bertiga? Harus diakui kakak yang paling jago main. Untuk mencari sandaran, menjual tubuh, dan langsung cari 3 bersaudara sekaligus. Diam. Moyan, kenapa kamu menyalahkanku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Yan, apakah mereka sandaran yang kamu cari? Pei Moyan, kamu tega berpikir begitu tentangku? Iya, lalu kenapa? Janji sebagian orang hanya omong kosong belaka. Apa kamu akan selalu baik padaku seperti ini? Tenang saja. Aku akan jadi sandaranmu seumur hidup. Kamu tidak pantas jadi ayahku. Yanyan, ayo kita pergi. Cepat pergi, jangan rusak pesta pernikahanku. Kalau kamu diam, Tidak ada yang anggap kamu bisu. Ding Ding mirip denganku. Cara bicaranya juga mirip. Jangan-jangan dia... Anak ini cara bicara dan perilakunya dengan Bos Pei sama persis. Ini jangan-jangan anak Bos Pei. Kalau begitu, Lin Yan 7 tahun lalu. Mungkinkah Ding Ding Dang Dang benar-benar anakku? Anak ini memang tumbuh agak mirip dengan Moyan. Tapi Moyan pasti tidak akan terlibat dengan wanita seperti itu. Diam. Bagaimana mungkin mereka adalah anak-anak Moyan? Tidak semua orang mau menjadi budak untuk keluargamu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau yang paling tahu dalam hatimu. Ayo pergi. Ibu, apa yang dia katakan tentang menjadi budak untuk keluarga kita? Moyan, kakak, dia sudah ngomong ngawur. Aku tidak bertanya padamu.
Apalagi artinya? Kabarnya aku terlalu pemarah, nanti akan menjadi mertua yang jahat. Cepat, lanjutkan upacara pertunangan. Yumeng. Ini adalah liontin giwaris keluarga Pei. Hari ini nih aku serahkan padamu. Apa ini? Nenekku memberikannya untuk calon menantu perempuan. Liontin ini adalah warisan keluarga Pei. Aku tidak bisa begitu saja membiarkan dia jatuh ke tangan Lin Yumeng. Moyan, kamu. Kalung ini harus ada keturunan keluarga Pei, dulu baru berhak mewarisi. Sekarang belum waktunya. Setelah kalian menikah, bukankah ini cuma masalah waktu? Bu, hari ini tidak cocok. Aku akan suruh asistenmu pilih hari lain. Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Yan, pulang sama kita yuk. Iya kakak-kakak, tidak tega lihat kalian direndahkan. Kamu suka baju apa? Kakak beli mal buat kamu. Yan mau makan apa? Kakak ajak kamu pergi. Nggak usah kakak-kakak, kalian sibuk aja. 3 paman, kalian tenang saja. Aku akan jaga mama dengan baik. Sama aku juga. Manis banget, nanti paman ajak kamu makan enak ya. Oke. Bilang baik ke paman. Bye-bye. Hal yang terjadi 7 tahun lalu selidiki sampai jelas. Siap, Pak Pei. Pak Pei, kalau ada waktu, lebih baik perhatikan tunanganmu sendiri. Biar nggak disalahpahami. Pak Pei, kamu nggak ngerti omongan orang ya? Peristiwa 7 tahun lalu, aku akan menyelidikinya sampai jelas. Apa hubungannya dengan aku? Nona Lin, antara kita mungkin ada kesalahpahaman. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Jangan ganggu ayah dan ibu. Baiklah. Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan untuk menjelaskan. Ayo naik mobil dulu. Aku antar kalian pulang. Pak Pei, mobilnya sudah datang. Biar ding-ding dang-dang naik mobil dulu. Terima kasih, ayah. Ayo pergi. Pergi ke rumah keluarga Lin? Ya, Pak Pei. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Bapak Pei dan Nona Lin sedang berpelukan. Pasti Bapak Pei senang kali ini. Gaji saya bulan ini mungkin bisa naik sedikit. Kamu nyetirnya gimana sih? Bapak Pei, ini salah saya. Saya akan lebih hati-hati. Bapak Pei, cukup sampai sini saja. Ayah sudah antar sampai depan pintu. Masuklah makan malam. Ayo Dangdang, kita pergi. Ayah, silakan duduk dulu. Aku ambilkan jus untukmu. Ini jus kesukaan ibu.
Jus mangga ini juga kesukaanku. Ibu, cepat suruh ayah cicipi masakanmu. Hanya masakan sederhana, tidak layak untuk Bapak Pei. Bapak Pei, silakan makan saja. Nona Lin terlalu rendah hati. Masakan-masakanmu ini kelihatannya cukup enak. Kemampuan masak ibu setara dengan koki profesional. Ayah, cepat makan. Halo? Bapak Pei, tadi bawahan salah. Daging sapi premiumnya jadi seafood premium. Bagaimana kalau dikirim ke keluarga Lin? Ayah mau kirim apa? Aku tidak bisa begitu saja makan makanan kalian. Aku kirimkan sedikit seafood. Ternyata benar ayah yang brengsek. Kami alergi seafood saja dia tidak tahu. Mereka juga alergi seafood. Kalian juga alergi seafood ya? Hah, mau jadi ayah kami? Kamu nggak pantas. Ah, lain kali aku pasti ingat. Ayo makan. Biar aku bantu. Nggak usah deh. Kalau sampai ada yang tahu Direktur Pei cuci piring di tempat kami, nanti Lin Yumeng bisa-bisa memakanku. Kakak, kenapa kamu mau bantu ayah brengsek itu? Betapa dalamnya dia menyakiti mama. Kamu nggak tahu ya? Itu semua salah paham. Lagi pula mama sangat mencintai ayah. Di dalam hatinya dia belum bisa move on. Nggak mungkin. Mamaku pasti bukan orang yang gila cinta. Mama bukan gila cinta. Dia pernah mencintai ayah dan cintanya sangat dalam. Aku cuma nggak mau mama sedih. Aku juga nggak mau mama sedih. Walaupun aku nggak suka ayah brengsek itu. Serahkan saja padaku. Kamu tinggal di sini, bacakan aku cerita. Bukannya kamu nggak suka dia? Justru karena nggak suka, makanya suruh dia bacakan cerita. Makan di rumahku nggak semudah itu buat dinikmati. Pergi sana. Dia juga berhasil membujuk Tuan Potam untuk mempekerjakan berang-berang keempat. Dengan begitu, kerja berang-berang jadi lebih cepat. Lalu, mereka punya lebih banyak waktu untuk berenang dengan gembira. Nah, ceritanya sudah selesai. Kamu sangat membenciku. Tapi kenapa masih mau aku bacakan cerita untukmu? Kamu meninggalkan mama dan kami, mana mungkin nggak benci. Meninggalkan? Mama, ayo kita ke kamar tidur. Aku tidak mau pergi, aku mau tidur. Mama, kenapa kamu? Kok kepala terasa agak berat? Jangan-jangan kena flu? Aku tidak apa-apa. Mama, ayo pergi. Kita pergi dengarkan Papa bercerita. Apa artinya meninggalkan? Mama, kamu dan Papa harus tidur di satu tempat tidur. Satu tempat tidur, aku. Aku lihat anak-anak lain Papa Mama semuanya tidur bersama. Tapi dia bukan papa kalian berdua. Jadi kita berdua tidak bisa tidur di satu tempat tidur. Nanti setelah menemukan untuk kalian papa, kita sekeluarga 4 orang tidur di satu tempat tidur. Bagaimana? Mama, kalau kamu tidak bersama Papa menidurkan kami. Aku tidak mau tidur. Aduh. Bagaimana kalau kita setujui anak-anak saja? Hari ini merepotkanmu. Hai. Kamu sendirian mengasuh anak juga cukup berat ya? Kan anak sendiri, sedikit susah juga seharusnya. Halo. Pak Pei 7 tahun lalu perkara itu sudah ketahuan. Bapak Papei silakan urus pekerjaan dulu. Ya. Rambutmu berantakan. Kenapa tadi aku berharap? Mungkinkah aku...
Bapak Pei, ini data 7 tahun yang lalu. Tujuh tahun lalu Lin Yan pernah mengejarku. Aku menolaknya. Intuisiku mengatakan bahwa data ini tidak benar. Aku dan Lin Yan pasti tidak punya hubungan seperti ini. Selidiki latar belakang Ding Ding dan Dang Dang. Ingat, urusan ini harus dirahasiakan. Baik, Bapak Pei. Makan sudah siap. Mama, papa mana? Tentu saja dia pulang ke rumahnya sendiri. Mama sudah larut malam begini. Mama masih menyuruh papa pulang sendiri? Itu tidak aman. Dang, sikapmu terhadap Pei Moyan kok tiba-tiba berubah? Katakan, dia kasih kamu imbalan apa? Nggak ada imbalan apa-apa. Aku cuma merasa dia jadi papaku juga lumayan lah. Sudah, cepat makan kalian. Apa katamu? Sudah nak, jangan marah lagi. Nanti kalau Lin Yan datang, kita bereskan dia. Semua gara-gara Lin Yan si brengsek itu. Berkali-kali menggoda Moyan, sampai aku dimarahi Moyan. Kalau begini terus, aku takut nggak bisa masuk keluarga Pei. Tidak boleh. Kamu harus menikah dengan keluarga Pei. Kalau tidak, keluarga kita hancur. Semua salah Lin Yan si brengsek itu. Kalau bukan karena dia, Yumeng kita sudah lama menikah dengan CEO Pei. Kalau Lin Yan berani putus jalur rezekiku, jangan salahkan aku jadi kejam. Barang peninggalan ibuku mana? Kakak mau barang peninggalan? Ambil sendiri. Khawatir kamu nggak mampu. Cepat berikan barang peninggalan ibuku. Kukira kamu hebat sekali. Ternyata cuma segini. Ayo, tahan dia. Kakak kenapa? Aku merasa kondisi Mama tidak beres. Jangan-jangan dia diganggu orang. Ayo kita bantu Mama. Ya. Lin Yumeng, kamu mau apa? Sebenarnya nggak ada barang peninggalan apa-apa. Kali ini kamu sudah datang. Jangan harap bisa pergi dengan mudah. Pukuli dia sampai mati. Biar dia kapok. Kalian mau kasih pelajaran ke siapa? Pas banget datangnya. Mati aja sama ibumu ini. Bawa orang, hajar habis dua si manis ini. Kalian para si manis, berani-beraninya mengganggu mamiku, mau merebut dadi juga. Hari ini aku akan memberi pelajaran yang setimpal buat kalian, membalas sakit hati mami. Jangan rusak lukisan kaligrafiku. Aduh, jangan pecahkan vas bunganya. Harganya 10 juta, jangan dipecahkan. Jangan dipecahkan. Kamu. Aduh. Kamu. Aduh. Sudah aku bilang jangan halangi aku. Si manis, kamu gila ya? Kau berani lagi sebut adikku, gigimu bakal kulepaskan semua. Pak Pei, bagaimana dengan proyek yang dulu itu? Selanjutnya kita... Halo, Moyan, cepat selamatkan aku. Aku hampir mati deh dipukuli Lin Yan. Rapat ditunda ke rumah keluarga Lin. Waktu rapat kita beritahukan lagi nanti ya. Berhenti. Moyan, akhirnya kau datang. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Papa dan keluarganya tidak hanya menipu Mama, tapi juga menyakitinya. Moyan, dia bicara sembarangan. Justru mereka yang datang menyakiti kami. Lihat, rumah jadi berantakan seperti apa.
Kenapa panas sekali? Moyan, aku tunanganmu. Aku tidak boleh kau perhatikan Linyan. Dia demam. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Aku tidak boleh. Tidak boleh. Linyan, pergilah mati. Nona Lin tidak apa-apa, hanya demam ringan. Anda sebaiknya pergi membalut dulu luka di punggung. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Kenapa aku di sini? Apa yang mengantarmu ke sini? Mama papa melindungimu dan disakiti wanita jahat itu. Dia terluka karena menyelamatkanku. Mama papa benar-benar sayang padamu. Cepat pergi lihat dia. Aku segera ke sana. Papa benar-benar perhatian pada mama. Adik, jangan salah paham sama dia. Hah, kali ini dia agak punya hati nurani. Sudah? Pak Pei, bekas luka di perut ini. Cukup dalam ya. Kelihatannya setidaknya sudah lebih dari 5 tahun. Bisa pertimbangkan untuk melakukan laser. Agar tidak ada bekas luka menonjol. Luka yang didapat saat kecelakaan 7 tahun lalu. Nona Lin sudah bangun. Bagaimana perasaannya? Rasanya tidak ada masalah besar. Tetap perlu banyak istirahat. Kelihatannya Nona Lin sangat perhatian pada suaminya ya. Aku buatkan resep. Oleskan obat selama 3-5 hari pasti sembuh. Dia bukan suamiku. Saling mencintai seperti ini masih bilang bukan suami istri. Papaku dan mamaku adalah yang paling mesra. Ding, jangan ngomong sembarangan. Ayo, pulang. Kayaknya makan siang hari ini nggak perlu deh. Udah kenyang melihat kalian mesra. Pergi buat ambil obat. Terima kasih, dokter. Ayo. Hari ini terima kasih ya, Pak Pei. Saya bawa anak-anak pulang dulu. Ayo. Mami, kondisi tubuhmu masih lemah. Bagaimana kalau Daddy yang antar kita pulang? Enggak usah. Cepat minggir. Jaga baik-baik istrimu, bahaya sekali. Kondisi tubuhmu masih lemah. Aku nggak tenang. Aku antar kamu pulang ya. Terima kasih Pak Pei sudah mengantar kami pulang. Daddy antar Mami sampai ke kamar dong. Nanti kalau Mami pingsan lagi gimana? Kata kakak ada benarnya. Bisa nggak angkat Mami? Angkat kalian berdua. Aduh. Bapak Pei, aku bisa sendiri. Kamu pulang dulu saja. Kamu masih sangat lemah, kata dokter. Kamu harus banyak istirahat. Aku akan buatkan kamu semangkuk mie. Sebenarnya apa maksud Pei Moyan? Dia begitu perhatian padaku. Mungkinkah dia padaku? Sedang masak apa yang enak? Wah. Mie tomat telur. Wangi sekali. Lapar ya? Ayo. Enak tidak? Masakan suami tetap yang paling enak. Lebih enak daripada koki-koki di luar. Sudah, kamu keluar dan tunggu saja. Kenapa aku merasa adegan ini begitu familiar?
Aku tidak tahu kamu suka makan apa, jadi aku buat mie telur. Ada apa? Tidak sesuai selera? Tidak, aku hanya merasa aroma ini sangat familiar bagiku. Aku juga merasa sangat familiar. Bagaimana mungkin tidak familiar? Ini adalah masakan andalanmu. Kamu selalu buatkan untukku. Linyan. Linyan, kita... Pei Moyan, kenapa kamu kadang baik padaku, kadang menyakitiku? Aku cuma tidak bisa menahan diri, ingin mendekatimu. Kamu keluar dulu. Aku ingin sendirian sebentar. Adik, hubungan Mami memang berliku-liku. Saat-saat genting, aku yang harus turun tangan. Kakak, dekatkan telingamu. Ding ding. Tadi aku menghangatkan susu. Pintar sekali. Mami tidak baik. Daddy tidak enak badan. Cepat pergi, lihat dia. Moyan. Ada apa? Ayo. Tunggu dan lihat saja. Ini juga tidak demam. Sepertinya tidak sakit. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku ya. Ayah masih cukup liar ya. Adik, kamu yang paling punya cara. Aku juga tidak ingin seperti ini. Tapi ayah yang tidak berguna itu benar-benar payah. Aku cuma tidak ingin ibu sedih. Adik, kamu memang mulut pedas, hati lembut. Sebenarnya kamu masih cukup suka sama ayah. Aku tidak suka sama sekali. Sudahlah, adik, ayo kita pergi. Jangan ganggu ayah dan ibu lagi. Pei Moyan, kamu kenapa sih? Jangan tinggalkan aku. Aku sangat kepanasan. Pei Moyan diracuni ya. Tadi Ding Ding yang menyuruhku masuk. Jangan-jangan racun ini yang memasang adalah Ding Ding? Pei Moyan, tenang dulu. Tolong aku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku peringatkan kamu. Jangan gelitik aku lagi. Dengar tidak? Aku gelitik lagi. Wanita dalam ingatanku adalah Linyan. Yang aku cari adalah Linyan. Jujur aja, apa kamu udah suka sama aku dari dulu? Saya koreksi ya. Kamu yang duluan nempel ke aku. Ding Ding. Ayah, aku panasin susu. Makasih ya, Ding Ding. Jangan-jangan Ding Ding yang masukin obat ke susuku? Masukin obat? Tapi aku harus berterima kasih sama Ding Ding. Kalau enggak, aku nggak bakal tahu gimana caranya dapetin istri. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang mau jadi istrimu? Kamu mau ngapain? Aku ingat, orang yang ada di ingatanku itu adalah kamu. Orang 7 tahun yang lalu itu juga kamu. Maksudmu ingat itu apa? 7 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan. Aku kehilangan ingatan. Lin Yumeng yang bilang ke aku, kalau dialah yang selalu ada di sampingku. Jadi, kamu bukan sengaja bersikap dingin. Kamu kehilangan ingatan. 7 tahun lalu, aku kehilangan ingatan. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari cara untuk mengembalikan ingatanku.
Aku selalu merasa hatiku seperti ada yang kosong. Sampai sekarang, baru aku merasa hatiku jadi lengkap. Aku sampai nggak tahu. Nanti kita jalani dengan baik ya, soal Lin Yumeng. Aku nggak akan membiarkannya. Lin Yan si manis itu sudah menghancurkan keluarga kami sepenuhnya. Sudahlah, sudahlah. Jangan marah lagi ya, nanti sakit karena marah. Dengan hak apa Lin Yan Moyan malah sangat melindunginya? Aduh, anakku. Kamu seharusnya tidak bersikap seperti itu pada Moyan. Untuk menghadapi orang seperti Lin Yan, kita masih butuh bantuan Moyan. Moyan, bagaimana kalau kamu mengalah sedikit pada Moyan? Tapi, ibumu benar. Kamu pergi minta maaf pada Pak Pei. Halo. Moyan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak bersikap seperti itu pada kakak. Beri aku kesempatan untuk mengakui kesalahan. Baiklah. Sudah waktunya Lin Yumeng membayar konsekuensinya. Kamu istirahat yang baik. Aku sudah minta asistenmu untuk memeriksanya. Lusa adalah hari baik untuk pernikahan. Kamu tidak perlu mengurus apapun. Cukup menikah denganku dengan cantiknya saja. Siapa bilang mau menikah denganmu? Aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah istriku. Aku akan menjagamu seumur hidup. Moyan, ini semua salahku. Tapi kakak merusak rumah keluarga. Lin juga memang salah. Kamu harus membelaku. Membelamu. Lalu siapa yang akan membela Lin Yan? Moyan, apa maksudmu? Wanita yang bersamaku 7 tahun lalu benar-benar kamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Moyan, kamu kenapa sih? Apa kakak bilang sesuatu padamu? Kamu telah membohongiku selama bertahun-tahun. Kamu yang membuatku salah paham pada Lin Yan. Sampai sekarang kamu masih berbohong padaku. Ingatanmu pulih? Moyan, aku hanya terlalu mencintaimu. Aduh. Kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Bawa dia keluar. Jangan Moyan. Buat dia mendekam di penjara selamanya. Akhirnya menunggu ayah dan pernikahan ibu. Aku sangat senang. Semoga ayah baik-baik saja pada ibu nanti. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya. Kakak, ayah akan baik pada kita dan ibu. Ayo kita ke gereja. Aduh. Kakak. Adik. Ding-ding. Ding-ding, kamu tidak apa-apa. Cantik sekali. Ibu? Ya, Nyan. Ini liontin warisan keluarga. Sebelumnya aku salah. Kamu maafkan aku ya. Ibu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Cantik sekali. Lin Yan, kalau ingin anak perempuanmu hidup, datang ke pabrik di pinggiran barat dalam 10 menit. Ibu, jangan datang ke sini. Sayang, kamu diam. Jangan pukul Dangdang. Kalau tidak datang dalam 10 menit, jangan harap bisa bertemu anak perempuan kesayanganmu lagi seumur hidup. Yan, apa? Ibu, Dangdang diculik Lin Yumeng. Tidak sempat jelaskan lagi. Aku pergi dulu. Apa? Moyan, Dangdang diculik Lin Yumeng. Yan pergi sendirian. Cepat kirim orang. Aku khawatir. Ibu tenang, Yan pasti baik-baik saja. Sayang, jangan takut. Ibumu akan segera datang menyelamatkanmu. Kamu wanita jahat. Dulu kakakku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Diam kau.
atau kau tidak akan bisa ketemu ibumu lagi. Berani-beraninya kau sentuh aku. Ayahku pasti tak akan membiarkanmu. Wah, sombong sekali kau. Hari ini coba aku sentuh kau. Dia bisa apa? Berhenti. Hah, cepat juga kamu datangnya. Sepertinya kau sangat sayang pada putri kesayanganmu. Lin Yumeng, lepaskan Dangdang sekarang. Bisa saja aku lepaskan dia. Tukar nyawamu dengan nyawanya, baru aku lepaskan. Ibu, jangan. Jangan sentuh Dangdang. Kesabaranku terbatas. Aku hanya hitung sampai 10. 9. 8. 6. 5. Ibu, jangan. Kamu baik-baik saja? Dangdang, akhirnya kamu datang, Moyan. Matilah bocah tengik ini. Moyan. Ayah. Moyan. Moyan, bertahanlah. Ayah. Moyan, bertahanlah. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa, Moyan. Ayah. Ibu ayah dalam keadaan bahaya. Harus segera diobati. Tenang saja Nyonya, saya akan segera bawa Direktur PI ke rumah sakit. Direktur PI pasti akan baik-baik saja. Cepat pergi. Pei Moyan, kamu pasti akan baik-baik saja. Moyan, cepat bangun dong. Kak, ayah akan baik-baik saja, kan? Dia orang yang beruntung, pasti akan baik-baik saja. Moyan, kamu sudah sadar? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Masih ada yang tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Pelan-pelan. Maaf. Aku tidak akan bikin kamu khawatir lagi. Hihihi, Kak, ayo kita pergi. Kamu hari ini benar-benar cantik. Dasar mulut manis. Ibu yang paling cantik. Ibu yang paling cantik sedunia. Pengantin wanita. Sekarang giliran ayah. Yan. Aku ingin menyerahkan seluruh hidupku padamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Upacara pernikahan berjalan sukses. Sekarang silakan mempelai pria mencium mempelai wanita.